Sekarang anak-anak akan belajar mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Ada 5 tahapan yang kalian harus lakukan untuk memahami cara mengurutkan dan membandingkan lambang bilangan bulat. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Kegiatan pertama adalah ayo mengamati. Coba perhatikan buku paket matematika halaman 12. Pada pengamatan 1, perhatikan urutan bilangan di bawah ini ya. Ada berapa kotak? Coba dihitung. Yakin? Ya, ada 7 kotak. Ada 7 kotakan pada garis bilangan di bawah ini. Ada titik-titiknya. Dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Dapatkah kalian menentukan bilangan yang berada di sebelah kanan 507? Padahal itu 507 sudah paling kanan. Nomor 4, tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri. Kerjakan di buku tugasmu. Mari kita kerjakan pengamatan 1 di buku tugas. Kita lanjutkan di bawah sini. Jangan lupa memberi judul. Kita buat garis. Oke, ada berapa tadi? Ada 7. Kita buat 7 titik bebas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begini kita isi titik-titik. Titik-titik 503, titik-titik 505, titik-titik 507. Dapatkah kalian menentukan bilangan yang belum terisi? Coba kita lihat dulu yang sudah ada. 503. Setelah 503? 503, 504. Betul, kita isi yuk. 504, 505, 506. Nah, ini masih belum. Sebelum 504, 503. 4, 3, iya 2. Berarti 502. 4, 3, 2, 1. 501. Dapatkah kalian menentukan bilangan yang berada di sebelah kanan? 507. Ini jawaban nomor 2 ya. Loh, nomor 1 mana jawabannya? Karena perintahnya hanya perhatikan, tidak perlu kita buat ya. Nomor 2 sudah. Kita lanjut nomor 3. Dapatkah kalian menentukan bilangan yang berada di sebelah kanan 507? Coba, setelah 507 berapa? Nah, kalau anak-anak menyebutkan 508, berarti anak-anak bisa menjawab dapat. Kalau anak-anak masih bingung, di sini dituliskan belum dapat. Karena pertanyaannya dapatkah ya, bukan sebutkan ya. Lanjut nomor 4. Tulis ulang bacaan di atas menggunakan kalimatmu sendiri. Coba ditulis ya. Bilangan di sebelah kanan 503 adalah berapa tadi? Ya, titik. Bilangan di sebelah kanan 505 adalah titik-titik. Betul. Bilangan di sebelah kiri 503 adalah titik-titik. Bilangan di sebelah kiri 502 adalah ya. Kalau anak-anak ingin tahu apakah jawaban nomor 4 yang sudah barusan ditulis benar atau salah, bisa melihat di halaman
13 bagian bawah sampai 14 bagian atas. Ayo menalar. Itu jawaban untuk yang nomor 4. Kita lanjut pengamatan 2. Perhatikan urutan bilangan di bawah ini. Lihat garisnya itu ada berapa kotak? Ya, 7 lagi, tapi yang terisi hanya 2. Dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Yuk kita tulis dulu nomor 2. Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, kepanjangan sedikit, tidak apa-apa. Di sini titik, negatif 116, titik, negatif 114, titik. Ya, dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Ini bilangan berapa? Negatif 116. Negatif 114. Kemungkinan besar di tengah-tengahnya juga negatif. 114, 115, betul. 116, 117, tetapi negatif. 117, 116, 115, 114, 113, negatif 112, negatif 111, negatif. Sudah bisa belum? Coba nomor 3. Dapatkah kalian menentukan bilangan di sebelah kiri kotak paling kiri? Ini paling kiri. Di sini jika ada kotak lagi, angka berapa ya? Negatif 114, negatif 115, negatif 116, negatif 117. Lalu, kalau anak-anak barusan menjawab angka negatif 118, maka jawablah dapat. Jika anak-anak tidak tahu jawabannya atau barusan menjawab tapi salah, jawabnya belum dapat. Jujur ya anak-anak. Kalau sudah, nomor 4. Tulis ulang bacaan di atas menggunakan kalimatmu sendiri. Bagaimana menuliskannya? Boleh lihat di sini ya. Bilangan di sebelah kiri negatif 116 adalah berapa? Titik. Bilangan di sebelah kanan negatif 116 adalah titik. Ini yang tahu ini ya. Ini sama ini. Bilangan di sebelah kanan negatif 114 adalah titik. Bilangan di sebelah kanan negatif 113 adalah titik. Bilangan di sebelah kanan negatif 112 adalah titik. Jadi di sini akan ada 6 kalimat ya. Atau anak-anak juga boleh membuat kalimat sendiri. Kalau sudah, anak-anak bisa melihat di halaman 14 bagian bawah. Itu adalah contoh jawaban untuk nomor 4. Ayo menanya. Berikut ini contoh pertanyaan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat? Pertanyaan kedua, bagaimana mengurutkan bilangan bulat dengan garis bilangan? Yuk, coba buatlah pertanyaan lainnya. Tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita akan belajar ayo menalar. Ayo menalar ini merupakan jawaban dari ayo mengamati halaman 12. Jadi,
Caranya ada di halaman 13 dan 14. Bisa anak-anak baca lagi ya. Mari kita lanjutkan ke contoh 1.6 di halaman 15. Contoh 1.6 halaman 15. Sebelum ini kita cek dulu ini sudah harus terisi ya. Bagian ini sudah harus terisi nggih. Jangan sampai masih kosong ya. Kita baca pertanyaan contoh 1.6. Bandingkan bilangan negatif 10 dengan negatif 6. Gunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Langkah-langkahnya adalah pertama, kita buat dulu garis bilangan yang lengkap. Kita skip dulu. Jika sudah jadi, mari kita melaksanakan langkah selanjutnya. Langkah-langkahnya yaitu kita harus mencari bilangan negatif 10 dan negatif 6. Lalu kita tebalkan batang di atasnya. Negatif 10 kita cari dulu. Sudah ketemu? Di mana? Kanan, kiri? Kanan, kiri? Ya, di kiri ini ya. Kita tebalkan. Sudah? Dan dengan negatif 6. Kita tebalkan. Langkah selanjutnya, tentukan letak bilangan bulat di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Ya. Negatif 10 itu di sebelah kanan atau kiri? Negatif 10 terletak di sebelah kirinya negatif 6. Negatif 6 terletak di sebelah kanannya negatif 10. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Pertanyaannya membandingkan bilangan negatif 10. Berarti kita tulis dulu negatif 10 dibandingkan negatif 6. Ibu beri catatan. Jika bilangan ini pada garis bilangan ada di sebelah kiri, maka di kiri tandanya itu kurang dari. Kalau di kanan lebih dari. Kurang dari, lebih dari. Ini ada di kiri atau di kanannya 6? Dari 6 ini loh, ini di sebelah mananya? 6. Ini tuh di kiri atau kanan? Kalau kiri, tandanya seperti ini. Nah, kalau misalnya pertanyaannya ibu ubah. Bandingkan bilangan negatif 6 dengan negatif 10. Sekarang kita lihat negatif 6. Ini di sebelah kanan atau kirinya ini? Ini loh, di sebelah mananya ini? Nih, negatif 6 titik-titik ini. Ini di sebelah kanan atau kiri? Kalau di sebelah kanan, maka tandanya ini. Negatif 6 lebih dari negatif 10. Begitu. Sudah jelas belum? Kalau belum, bisa diulangi lagi video barusan ya. Jika sudah, kita lanjut ke contoh 1.7. Coba urutan turun dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5. Urutan turun artinya urutkan dari yang besar ke kecil. Besar itu di kanan. Berarti kita cari yang sebelah kanan, nanti diurutkan sampai yang sebelah kiri. Langkahnya yang pertama, buat lagi garis bilangan. Lihat, itu sudah ada contohnya di bawahnya itu. Ya. Nah, pada garis bilangan itu, negatif 10 letaknya sudah ada di situ. Coba urutan
turun dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5. Kita buat dulu garis bilangannya. Sudah jadi belum anak-anak? Kalau sudah, mari kita beri tanda dengan melingkari batang-batang di atas bilangan negatif 10. Yo. Negatif 2, cari. Ini Ibu sudah ketemu. 0. Negatif 12. 3. 2. Negatif 1. 5. Jika sudah, kita tuliskan urutan turun. Urutan turun, maka dari atas. Tadi kan kita seperti ini kan. Kalau yang untuk lumba-lumba tadi urutan turun, berarti cari yang dari atas turun ke sini. Di sini tadi yang dilingkari atau ditebalkan bulat-bulat-bulat, itu angka berapa? Paling atas? Ya, 5. 5, 3, 2, 0. Nah, itu kita tuliskan ya. Berarti dari sini ke sini. Tapi nulisnya jangan begini ya. Nah, tapi 5 tetap kita tulis di sini. Lanjut, 3, 2, diurutkan. Oke, 0. Habis 0, ya, negatif 1, negatif 2, negatif 10, negatif 12. Jadi, bilangan bulat berdasarkan urutan turun 5, 3, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 10, negatif 12. Sekarang coba kalau pertanyaannya Ibu ganti urutan naik. Urutan naik. Berarti sama ya, diputarnya seperti ini. Kalau naik berarti dari bawah ke atas kan? Paling bawah angka berapa yang dikasih bulat-bulat, yang diberi bulat-bulat? Negatif 12, negatif 10. Lanjut ya. Yuk kita tuliskan urutan naik. Lalu yang mana setelah ini? Ini tidak di bulat-bulat ya. Ini ya. Lanjut cari yang di bulat-bulat. Terus ya, terus oke. Terakhir, oke, kita cek ada 8 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup ya. Berarti ini sudah betul. Kita lanjutkan ke contoh 1.8. Pada contoh 1.8, bandingkan bilangan bulat dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kita tulis dulu judulnya. Untuk menyelesaikan contoh 1.8, lebih mudah jika kita menuliskan dulu garis bilangan menggunakan ballpoint, angkanya juga pakai ballpoint. Ayo kita buat terlebih dahulu. Baik anak-anak, sudah jadi belum garis bilangannya? Jika sudah, kita bisa mengerjakan soal yang A. Kita tulis ulang dulu. Negatif 12, titik-titik, 0. Langkahnya, cari bilangan tersebut pada garis bilangan ini. Kalau sudah ketemu, lingkari tandanya. 0, yuk dilingkari. Oke, negatif 12 ada di mananya 0? Di kanan atau di kiri? Ini ada di mananya 0? Di kanan atau di kiri? Di kiri. Kalau di kiri berarti tadi apa? Lebih atau kurang? Ya, kurang dari. Ya, ada catatan. Kita mengulangi ya.
menulis catatan terus. Kalau di kiri kurang dari, di kanan lebih dari. Negatif 12 di sebelah kiri, berarti begini. Yang B, negatif 5, negatif 11, negatif 5. Oh iya, dihapus dulu ya. Nah, kalau sudah, pakai pensil. Negatif 5, negatif 11, negatif 5 di negatif 5 di mananya ini? Di sebelah kanan. Di kanan lebih besar. Lanjut yang C. Wah, kalau ini tidak ada angkanya. Bagaimana ini? Kita lihat pertanyaannya. Angkanya sama atau tidak? Kalau sama, berarti kita beri tanda sama dengan. Mudah bukan? Lanjut ya. C, negatif 7 titik 7. Jangan lupa soal tadi kita bersihkan terlebih dahulu. Cari negatif 7. Cari 7. Negatif 7 di mananya 7? Negatif 7 di mananya 7? Ini kalau dari sini ke sana itu ke arah mana? Ke arah mana? Ke arah kiri. Di kiri kurang dari. Nah, sekarang kita baca yuk. A, negatif 12 kurang dari 0. B, negatif 5 lebih dari negatif 11. C, 34 sama dengan 34. D, negatif 7 kurang dari 7. Sekarang kita akan mengerjakan contoh 1.9. Wah, Ibu lupa menuliskan halamannya. Kita tuliskan dulu ya. Contoh 1.9. Ibu Udin membagikan uang jajan untuk anak-anaknya. Udin mendapatkan Rp5.000. Adik Udin mendapatkan Rp2.000. Kakak pertama Udin mendapatkan Rp12.000. Kakak kedua diberi Rp10.000. Coba urutkan uang jajan dari yang terbesar. Bagaimana cara mengurutkannya? Pasti anak-anak sudah bisa. Uang yang mana yang paling kecil? 2.000. Lebih besar sedikit? 5.000. Betul. Lebih besar sedikit lagi? 10.000. Paling besar? 12.000. Tapi pertanyaannya, coba urutkan uang jajan dari yang terbesar. Berarti dari mana dulu? Ya, 12.000, 10.000, 5.000, dan 2.000. Urutan uang jajan dari yang terbesar adalah, yuk, uang mana yang paling besar tadi? 12.000. 12.000 rupiah. Jangan lupa koma 00. Diurutkan. Karena ini ada koma, maka mengurutkannya tandanya bukan koma lagi ya, tapi titik koma. 12.000 paling besar. Lebih kecil sedikit? 10.000 rupiah, 00. Lalu 5.000 rupiah, 00. Paling kecil punya adik Udin 2.000
rupiah, 00. Nah, sudah seperti ini. Mudah bukan? Jika mudah, mari kita mengerjakan. Ayo mencoba halaman 17. Untuk ayo mencoba ini akan Ibu nilai. Jadi, silakan anak-anak mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya ya. Ibu tetap akan membantu, jadi anak-anak tidak perlu bingung. Ya, sudah siap belum? Kita siapkan terlebih dahulu. Maaf ya anak-anak, ini kenapa barusan muncul tip ikan seperti ini? Ibu barusan merekam ternyata tidak tersimpan. Kita ulangi saja ya. Nomor 1, urutkan bilangan bulat dari yang terkecil hingga terbesar. A, kita tuliskan A. Sekarang kita pakai pensil ya. Kita manfaatkan garis bilangan di atas ini untuk mengerjakannya. A, negatif 13. Kita cari apakah di sini ada negatif 13? Hanya sampai negatif 12 ya. Kalau begitu kita tambahkan di sini boleh. Negatif 13. Negatif 13 ini kita beri tanda. Yang kedua negatif 6. Cari. Negatif 10. 0. Negatif 7. 2. 5. Negatif 4. Kita cek dulu, seharusnya ada 6 tanda yang dilingkari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika sudah pas, bisa kita salin di bawah ini dari yang terkecil. Terkecil artinya dari sebelah kiri. Bilangan berapa ini? Ya, negatif 13. Koma, tanda selanjutnya negatif 10. Tanda selanjutnya negatif 7. Negatif 6. Negatif 5. Negatif 2. 0. 4. Kita cek ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika sudah benar ada 8, ini kita hapus untuk mengerjakan yang B. Hapusnya yang bersih ya. Tapi hati-hati, jangan sampai sobek. Pakai pensil lagi. B6. Cari angka 6. Negatif 4. Negatif 8. Negatif 10. 0. 2. Negatif 1. Dan 4. Kita cek ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis dari paling kiri. Paling kiri negatif 10. Lanjut. Negatif 8. Negatif 4. Negatif 1. 0. 2. 4. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, jangan lupa diberi tanda titik. Di antara ini diberi koma. Kalau sudah jelas, lanjut C, D, E, dan F ya. Kalau bingung, silakan di pause video ini, ulangi lagi ya. Ibu akan memberi waktu anak-anak untuk mengerjakan sampai F dulu. Silakan mengerjakan. Jika sudah, kita lanjut ke nomor 2. Urutkan bilangan berikut dari terbesar hingga terkecil. Caranya seperti yang tadi, tapi menuliskannya dari kanan ke kiri.
Dari bilangan tanda yang paling kanan, kita urutkan ke kiri. Kita tuliskan dulu A. Pastikan ini sudah bersih dulu ya anak-anak. Jika sudah, sediakan pensil. Kita baca lagi soal nomor 2A. 12, cari yuk 12. 12 bukan negatif 12 ya. 12 negatif 10 negatif 6 0 negatif 4 4 dan 2. Sudah? Kalau sudah kita cek. Seharusnya ada 7 bilangan. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaannya mengurutkan dari yang terbesar. Artinya kita tuliskan yang paling kanan terlebih dahulu. Pakai pulpen. Ini bilangan berapa? 12 kita tulis dulu. Sebelah kirinya 4 kita tulis dulu. Ke kiri lagi 2. Kiri-kiri 0. Kiri lagi negatif 6. Terakhir negatif 10. Kita cek seharusnya ada 7 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sudah, kita lanjut yang B. Yang B sebelum kita kerjakan, jangan lupa dihapus ya. Yang B, pakai pensil. Negatif 7, negatif 4, 0, negatif 2, 9, 10, negatif 5. Kita cek ada 7 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mari kita tuliskan menggunakan pulpen. Kalau mengurutkan dari yang terbesar, berarti kita tuliskan dari kanan. Bilangan berapa ini? 10, lalu? Ya, 9. Lalu, yang beri tanda lagi? 0, kirinya negatif 2, negatif 4, negatif 5, negatif 7. Kita cek apakah benar ada 7 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sudah 7, pasti benar. Kita lanjut ke yang C, D, E, dan F. Silahkan anak-anak mencoba mengerjakan sendiri yang C, D, E, dan F ya. Ibu akan memberi waktu anak-anak untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Jika anak-anak sudah selesai sampai 2F, kita lanjutkan ke nomor 3. Pertanyaannya, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan garis bilangannya. Menggunakan garis bilangannya, berarti kita harus menggambar garis bilangan sebelum menuliskan urutannya. Kita buat garis bilangan dulu, lalu urutannya di bawahnya. Ya, kita buat garis bilangan dulu. Sebelumnya, kita harus memperhatikan di nomor A, angka yang paling besar. Besar angkanya, walaupun negatif tidak apa-apa. Angka yang nominalnya kelihatan paling besar berapa? 10. Ya, berarti paling tidak ada 10 dan negatif 10. Begitu. Ya, kita coba dulu menuliskan garis bilangannya. Ibu skip ya. Anak-anak juga bisa membuatnya sekarang. Sudah selesai belum membuat garis bilangannya? Di sini Ibu sudah menuliskan garis bilangan untuk nomor 3A. Jangan lupa diberi A. Kemudian anak-anak boleh menggunakan pensil
boleh menggunakan pulpen untuk nomor 3A sampai E. Ibu akan menggunakan pulpen saja agar lebih jelas. 3A bilangannya adalah negatif 10. Kita cari, lalu di bulat-bulat. Bilangan kedua negatif 2. Lalu negatif 6. 0, 2, negatif 1, dan 5. Kita cek dulu, seharusnya ada 7 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sudah, mari kita tuliskan urutan bilangan dari yang terbesar. Kalau terbesar tadi dari kanan atau dari kiri? Terbesar loh. Kanan atau kiri? Siapa pilih kanan? Ayo angkat tangannya yang pilih kanan. Ya, siapa yang pilih kiri? Angkat tangannya. Ya, yang betul adalah kalau yang terbesar, kalau mengurutkan dari yang terbesar, kita tulis dari sebelah kanan. Mari kita tuliskan dulu 5, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 6, negatif 10. Kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika sudah 7, maka sudah benar. Kita lanjut yang B. Kita harus membuat garis bilangan dulu. Lihat angka yang paling besar, angka berapa kelihatannya? 15. Kalau kita mengikuti yang seperti yang 3A, ini maksimal hanya 12. Artinya kita butuh 3 lagi kan? Kalau kira-kira tidak bisa, maka nolnya ini kita mundurkan saja. Jadi di sini jangan negatif 12 ya. Mungkin di sini kita tulis 8 gitu ya. Nolnya mungkin ada di sini. 0, 1, 2, 3. Ya, kita skip dulu untuk pembuatannya. Akan kembali lagi setelah ibu membuatnya. Anak-anak juga harus membuat garis bilangannya ya. Mari membuat garis bilangan. Nah, di sini ibu sudah selesai membuat garis bilangan untuk nomor 3B. Jika anak-anak perhatikan, bilangan 0 tidak ibu letakkan di tengah, agak ke kiri ya, agar di sini bisa muncul bilangan 15. Karena kita membutuhkan bilangan ini. Yang harus kita beri tanda adalah 15, negatif 3, negatif 6, 0, 4, 2, dan negatif 7. Jika sudah, mari kita tuliskan urutannya di bawah sini. Urutan dari kanan ke kiri. Mana yang paling kanan? 15. Lalu 4. Lalu 2. 0. Negatif 3. Negatif 6. Negatif 7. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sudah 7, sudah benar. Mari kita lanjutkan soal nomor C. Dikerjakan dulu. Kira-kira ada 3 baris, D, 3 baris, dan E. Ibu akan memberi waktu anak-anak untuk mengerjakan soal nomor 3C, D, dan E. Selamat mengerjakan. Jika anak-anak sudah selesai mengerjakan nomor 3 yang E, kita lanjut nomor 4. Di nomor 4, pertanyaannya adalah bandingkan bilangan bulat berikut. Beri tanda kurang dari atau lebih dari. Kita salin dulu nomor A sampai E. Jika sudah kita salin, sekarang kita akan membandingkan bilangan bulat berikut dengan memberi tanda kurang dari atau lebih dari.
Cara yang paling mudah adalah kita membuat garis bilangan dengan angka ada 16-nya dan ada angka negatif 20. Negatif 16 dan negatif 20. Ibu akan membuatnya di bagian sini. Anak-anak boleh membuatnya di buku yang lain atau kertas yang lain. Terlihat jelas tidak anak-anak? Nah, di sini sudah ada bilangan negatif 16 di sebelah sini, negatif 20 di sebelah sini. Bagaimana tadi caranya? Negatif 16 ada di mananya? Negatif 20. Berarti negatif 16 ini ada di mananya nih? Dari sini ke kanan atau ke kiri? Ke kanan atau ke kiri? Kalau ke kanan maka lebih besar, lebih besar. Kalau ke kanan lebih besar. Kalau ke kiri lebih kecil. Ke kanan lebih besar, ke kiri lebih kecil. Jari kiri kita letakkan ini negatif 20 kita cari. Nah, yang kanan cari yang ini. Ini ya, di sebelah kanan atau kiri. Kanan atau kiri. Kanan berarti tandanya lebih dari. Seperti ini. Sudah jelas? Masih bingung? Kalau masih bingung, bisa diulangi ya video ini. Kalau sudah jelas, kita bisa melanjutkan yang B. Ini kita hapus dulu ya. Tapi karena pakai pensil, hati-hati. Yang B, 6 dan negatif 6. Di sini ada tidak negatif 6? Ada. Ada 6? Kalau tidak, kita bisa pakai pinjam bagian atas. 6. Boleh dipanjangkan ya. Negatif 6. Jari kiri kita arahkan ke yang sebelah sini, kanannya. Negatif 6. Nah, ini menunjukkan ini. Dari sini ke sana, ke kanan atau ke kiri? Ke kanan atau ke kiri? Kalau ke kanan berarti lebih dari. Gitu. Nanti kalau misalnya begini ya, misalnya diberi tanda ada di sini. Berarti dengan ke kiri, berarti ini. Kalau ke kanan, berarti ini ya. Coba yang C, D, dan E anak-anak kerjakan sendiri. Tuliskan lebih dari atau kurang dari. Jangan dituliskan sama dengan ya. Selamat mengerjakan nomor 4 C sampai E. Untuk soal nomor 5 akan Ibu kerjakan di halaman berikutnya. Pakai pulpen nomor 5. Sebelum kita mengerjakan, mari kita baca buku. Sebelum mengerjakan, mari kita baca perintahnya dan soalnya terlebih dahulu. Suhu udara di kawasan wisata dataran tinggi, disingkat KWDT, Dieng 5 derajat Celcius. Hal ini berdasarkan catatan BMKG. BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sementara itu, suhu di Provinsi Riau mengalami kenaikan hingga 37 derajat Celcius. Coba bandingkan kedua suhu tersebut. Membandingkan antara suhu Dieng dengan suhu Riau. Ya, kita tuliskan dulu diketahui. Dieng tadi berapa derajat? Berapa? Yang keras. Ya, 5 derajat Celcius. Kemudian Riau. Riau itu sampai 37 derajat Celcius. Coba kita bandingkan kedua suhu tersebut. Cara membandingkannya adalah menuliskan bilangannya dibandingkan bilangan yang lain.
Membandingkannya diisi dengan tanda lebih dari atau kurang dari. 5 itu lebih dari 37 atau 5 kurang dari 37. Coba diisi di sini. Diisi tanda lebih dari atau kurang dari. Ya, pilih salah satu. Ini soal yang mudah sekali. Pilih yang benar ya. Selamat mengerjakan soal nomor 5. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar matematika yang ada di buku paket halaman 1 sampai 18. Mari kita cek lagi di bukunya. Ibu sudah menghabiskan 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, tapi di sini baru terisi sedikit ya. Berarti hari ini anak-anak telah belajar banyak hal. Jangan lupa setelah belajar, anak-anak mengisi daftar hadir online ya. Tuliskan kesulitan-kesulitan apa yang anak-anak hadapi dan juga jangan lupa menuliskan saran agar pembelajaran kita lebih baik. Boleh saran untuk bu guru, boleh saran juga untuk anak-anak sendiri maupun teman-teman agar lebih baik belajarnya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini bersama Ibu sampai di sini ya. Jangan lupa mengisi daftar hadir online. Jika masih kesulitan atau kebingungan dalam mengerjakan tugas, anak-anak bisa bertanya atau minta tolong pada orang tua, saudara, atau japri ibu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak telah belajar dari rumah. Tetap semangat dan ikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja. Tapi jangan lupa berjemur dan berolahraga setiap hari agar badan selalu sehat. Selamat pagi, selamat belajar dan tetap semangat.